Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tuntas semua soal dari bab 3 rasio matematika kelas 7. Khususnya fokus pada latihan 3.2 dari halaman 107 sampai 112. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Berapa faktor skalanya jika ukuran sebelum diubah 654,5 kb dan ukuran setelah diubah 93,5 kb? Untuk mencari faktor skala, kita gunakan rumus. Faktor skala sama dengan ukuran setelah dibagi ukuran sebelum. Ukuran setelah 93,5 kb, ukuran sebelum 654,5 kb. 93,5 dibagi 654,5 sama dengan 0,14. Jadi, faktor skalanya adalah 0,14. Lanjut ke soal nomor 2. A. Berapa rasio banyak protein yang diperlukan anak laki-laki terhadap anak perempuan usia 10-12 tahun? Rasio protein anak laki-laki adalah 56 gram. Rasio protein anak perempuan adalah 60 gram. Rasio awalnya adalah 56 banding 60. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 4. 56 dibagi 4 sama dengan 14. Dan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Rasionya adalah 14 banding 15. Lanjut ke soal 2B. Berapa total protein 2 anak perempuan usia 10-12 tahun dan 3 anak laki-laki usia 13-15 tahun? Langkah pertama, kita hitung total protein 2 anak perempuan usia 10-12 tahun. Protein anak perempuan usia 10-12 tahun adalah 60 gram. Karena diminta protein 2 anak perempuan, kita kalikan dengan 2. 60 gram dikali 2 sama dengan 120 gram. Langkah kedua, kita hitung total protein 3 anak laki-laki usia 13-15 tahun. Protein anak laki-laki usia 13-15 tahun adalah 72 gram. Karena diminta protein 3 anak laki-laki, kita kalikan dengan 3. 72 gram dikali 3 sama dengan 216 gram. Langkah ketiga, hitung totalnya. Protein 2 anak perempuan ditambah protein 3 anak laki-laki. 120 gram ditambah 216 gram sama dengan 336 gram. Jadi, total protein 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki adalah 336 gram. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan skala dari denah rumah ini. Kita akan cari skala berdasarkan panjang denah dan panjang sebenarnya. Langkah pertama, mendapatkan panjang denah. Pertama, kita harus mengukur panjang pada denah di buku menggunakan pengaris. Setelah diukur, ternyata panjang pada denah adalah 4 cm. Langkah kedua, menentukan panjang sebenarnya. Berdasarkan gambar denah ini, panjang sebenarnya adalah 4 meter. Langkah ketiga, kita samakan satuan. Sebelum mencari skala, kita harus menyamakan satuan ke sentimeter. Kita ubah 4 meter menjadi sentimeter. 4 meter sama dengan 400 cm. Langkah keempat, tentukan rasio skala. Rumus skala adalah skala sama dengan panjang pada denah atau peta dibagi panjang sebenarnya. Panjang pada denah adalah 4 cm dan panjang sebenarnya adalah 400 cm. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi kedua angka dengan 4. 4 dibagi 4 1, 400 dibagi 4 100. Jadi skala denah rumah ini adalah 1 banding 100. Ini berarti setiap 1 cm yang kita ukur di denah setara dengan 1 meter di kondisi sebenarnya. Lanjut ke soal nomor 4. Amati peta Indonesia, ukurlah panjang garis tebal hitam. Panjang garis tersebut mewakili 175 km. Langkah pertama, mendapatkan data peta dari pengukuran. Sekarang teman-teman silakan siapkan pengaris, kita ukur panjang garis tebal hitam pada peta di buku kalian. Setelah diukur, kita dapati bahwa panjang garis tebal hitam adalah 0,9 cm. Langkah kedua, tentukan kunci skala 1 cm. Kenapa kita cari 1 cm? Karena 1 cm itu adalah dasar atau faktor pengali untuk semua perhitungan kita. Kita pakai garis tebal hitam 175 km dibagi 0,9 cm.
kita tidak perlu ubah km ke cm. 175 km dibagi 0,9 cm sama dengan 194,44 km. Jadi 1 cm di peta ini mewakili 194,44 km jarak sebenarnya. Nah, angka 194,44 ini yang akan kita pakai untuk mengisi tabel 3.8. Langkah ketiga, dapatkan panjang di peta. Perhatikan kolom panjang di peta di tabel. Untuk mendapatkan angka ini, kalian harus mengukur langsung di peta yang ada di buku kalian. Misalnya, hasil pengukuran di rute Jakarta-Jayapura adalah 8,5 cm. Jakarta Medan adalah 3,8 cm dan Jakarta Palangkaraya adalah 2,2 cm. Langkah keempat, hitung jarak sebenarnya. Sekarang kita kalikan semua hasil pengukuran langsung tadi dengan kunci skala kita, yaitu 194,44 km. Jakarta Jayapura 8,5 dikali 194,44 hasilnya 1653 km. Jakarta Medan 3,8 dikali 194,44 hasilnya 739 km. Jakarta Palangkaraya 2,2 dikali 194,44 hasilnya 428 km. Lanjut ke soal nomor 5. Ada beberapa rasio skala dalam tabel. Tentukan apakah rasio ini lebih tepat skala denah rumah, suatu pulau atau Indonesia. Ini kuncinya. Kuncinya di penyebut. Skala 1:50 dan 1:400 punya penyebut paling kecil. Ini berarti detail tinggi cocok untuk denah rumah. Skala 1:2000 dan 1:8000 penyebutnya sedang. Ini cocok untuk wilayah sedang, yaitu suatu pulau. Skala 1:20.000 punya penyebut paling besar di daftar. Ini berarti cakupannya paling luas, jadi cocok untuk peta negara Indonesia. Lanjut ke soal nomor 6. Sirup lemon dibuat dengan resep 4 jeruk dan 1 sendok teh gula. A. Jika ingin dibuat 2 kali resep, berapa banyak jeruk dan gula diperlukan? Ini gampang. Kita tinggal kalikan semua bahan dengan 2. 4 jeruk dikali 2 sama dengan 8 jeruk. Dan 1 sendok teh gula dikali 2 sama dengan 2 sendok teh gula. Jadi untuk 2 resep kita membutuhkan 8 jeruk dan 2 sendok teh gula. Lanjut ke 6B. Jika ada 4 sendok teh gula, berapa banyak jeruk yang diperlukan? Nah, gula kita naikkan dari 1 jadi 4. Berarti ini 4 kali resep. Kalau gula dikali 4, jeruk juga harus dikali 4. 4 jeruk dikali 4 sama dengan 16 jeruk. Jadi, jika ada 4 sendok teh gula, kita membutuhkan 16 jeruk. Lanjut ke 6C. Jika ada 5 sendok teh gula dan 12 jeruk, apakah ada bahan yang sisa? Berapa banyak sisanya? Kunci utama adalah kita harus selalu ingat rasio dasar resep kita. Di awal sudah disebutkan 4 jeruk butuh 1 sendok teh gula. Jadi perbandingannya adalah 4:1. Langkah pertama, hitung kebutuhan gula. Kita fokus ke jeruk dulu. Kita tinggal bagi aja 12 jeruk itu dengan 4, angka patokan jeruk. 12 bagi 4 sama dengan 3. Berarti untuk 12 jeruk kita cuma butuh 3 sendok teh gula. Langkah kedua, cek sisa gula. Stok gula kita ada 5 sendok teh, tapi yang kepakai cuma 3 sendok teh. Tinggal kita kurangin aja. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi ada bahan sisa yaitu 2 sendok teh gula. Kuncinya cuma 1, patokannya selalu resep awal 4:1. Lanjut ke soal nomor 7. Carilah sebuah foto dan bingkai yang ada di rumahmu. Ukur panjang dan lebar foto dan bingkai. Kemudian isikan hasil pengukuran dalam tabel di bawah ini. Langkah pertama, pengukuran foto. Kalian harus ukur foto kalian. Misalnya panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Langkah kedua, pengukuran bingkai. Sekarang ukur bingkai. Misalnya panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Langkah ketiga, hitung rasio. Kita sederhanakan rasio panjang banding lebar. Untuk kedua objek, rasio foto 15:10. Kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 5.
15 dibagi 5 sama dengan 3, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi rasio fotonya adalah 3:2. Rasio bingkai 20 banding 15, sama-sama kita bagi dengan 5. 20 bagi 5 sama dengan 4, 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi rasio bingkai adalah 4:3. Masukkan rasio foto dan bingkai ke kolom rasio di tabel. Apakah rasio bingkai dan foto merupakan rasio yang ekuivalen? Ekuivalen artinya sama atau sebanding. Kita cek ekuivalensinya. Apakah 3:2 sama dengan 4:3? Tidak. 3:2 tidak sama dengan 4:3. Karena rasio foto dan bingkai tidak sama, maka di kolom kesimpulan kita tulis tidak ekuivalen atau tidak sama. Selesai. Rasio foto dan bingkai harus ekuivalen supaya foto bisa pas di bingkai. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan tabel 3.10 di bawah ini. Ibu punya stok 1.800 gram gula, 15 butir telur dan 2.500 gram terigu. Ibu mau bikin 2 jenis kue untuk 15 orang. Kita harus cari jenis kue apa yang paling pas. Kuncinya, karena ibu mau bikin 2 jenis kue untuk 15 orang dan setiap orang dapat 1 kue per jenis. Berarti kita butuh total 15 porsi kue jenis A dan 15 porsi kue jenis B. Langkah pertama, hitung kebutuhan bahan 15 porsi per kue. Kita tentukan berapa kali resep harus dibuat. Untuk bolu kukus, resepnya 10 porsi. Kita mau 15 porsi. Jadi, kita kalikan semua bahan dengan 1,5 atau 1 resep setengah. Telur 6 dikali 1,5 sama dengan 9 butir. Terigu 500 kali 1,5 menjadi 750 gram. Gula 500 dikali 1,5 menjadi 750 gram. Untuk kue pisang resepnya 5 porsi. Kita mau 15 porsi. Jadi kita kalikan 3 kali lipat atau 3 resep. Semua bahan kita kalikan dengan 3. Telur jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Terigu 250 dikali 3 sama dengan 750 gram. Gula 200 kali 3 sama dengan 600 gram. Untuk kue coklat juga resepnya 5 porsi. Kita mau 15 porsi. Jadi kita kalikan semua bahan dengan 3 atau kita butuh 3 resep. Untuk telur 3 dikali 3 sama dengan 9. Terigu 180 dikali 3 sama dengan 540 gram. Gula 150 dikali 3 sama dengan 450 gram. Langkah kedua, tentukan semua kombinasi telur yang mungkin. Kita cek semua pasangan kue yang mungkin. Kombinasi pertama, bolu kukus dan kue pisang. Telur yang digunakan untuk bolu kukus 9 butir. Untuk kue pisang 6 butir. 9 ditambah 6 sama dengan 15 butir telur. Kemudian untuk terigunya 750 gram untuk bolu kukus. Untuk kue pisang 750 gram. 750 tambah 750 sama dengan 1.500 gram. Untuk gulanya 750 untuk bolu kukus, 600 untuk kue pisang. 750 tambah 600 adalah 1.350 gram. Jadi untuk 15 porsi bolu kukus dan kue pisang, ibu menggunakan telur 15 butir, terigu 1.500 gram dan gula 1.350 gram. Jadi bahan sisa dari resep bolu kukus dan kue pisang 15 porsi adalah untuk telur, stok telur ibu 15 butir yang digunakan 15 butir. 15 kurang 15 sama dengan 0. Telur tak ada sisa. Terigu stok ibu 2.500 gram yang digunakan 1.500 gram. 2.500 dikurang 1.500 sama dengan 1.000 gram. Jadi sisa terigu ibu sama dengan 1.000 gram. Untuk gula stok ibu 1.800 gram yang digunakan 1.350 gram. 1.800 dikurang 1.350 sama dengan 450 gram. Jadi sisa bahan untuk kombinasi kue pertama bolu kukus dan kue pisang adalah terigu 1.000 gram dan gula 450 gram. Kombinasi kedua, kue pisang dan kue coklat. Telur yang digunakan untuk kue pisang 6 butir telur. Untuk kue coklat 9 butir telur. 6 tambah 9, 15 butir telur.
Untuk kue pisang, terigu 750 gram. Untuk kue coklat, terigu 540 gram. 750 ditambah 540 adalah 1290 gram. Untuk kue pisang, gula 600 gram. Untuk kue coklat, gula 450 gram. Kita jumlahkan 600 tambah 450, 1050 gram. Jadi, sisa bahan untuk kombinasi kue kedua, kue pisang dan kue coklat adalah telur stok 15, Ibu gunakan 15. 15 kurang 15 sama dengan 0. Jadi, telur tidak ada sisa. Terigu stok 2500 gram, Ibu gunakan 1290 gram. 2500 gram dikurang 1290 gram sama dengan 1210 gram. Jadi sisa terigu adalah 1210 gram. Gula stok Ibu adalah 1800 gram. Lah Ibu gunakan 1050 gram. 1800 gram dikurang 1050 gram sama dengan 750 gram. Jadi sisa bahan untuk kombinasi kue kedua, kue pisang dan kue coklat adalah terigu 1210 gram dan gula 750 gram. Ada dua pilihan kue yang mungkin dipilih Ibu, yaitu kombinasi kue pertama atau kombinasi kue kedua, karena keduanya menghabiskan 15 butir telur tanpa sisa. Lanjut ke soal nomor 9. Kita akan menyelesaikan soal kertas seri A. Kunci utamanya, setiap perubahan ukuran luas kertas selalu dibagi atau dikali 2. Perhatikan kunci perkalian luas. Kertas yang angkanya lebih kecil, luasnya 2 kali lipat. A0 adalah 2 kali A1, A1 adalah 2 kali A2, A3 adalah 2 kali A4. Soal 9A, jika A4 diperbesar 2 kali, apakah ukuran kertas yang digunakan? Kertas A4 diperbesar 2 kali artinya kita ingin mencari ukuran yang luasnya adalah 2 kali A4. Berdasarkan kunci perkalian tadi, ukuran luasnya 2 kali A4 adalah A3. Jadi, jika A4 diperbesar 2 kali, kertas ukuran yang digunakan adalah A3. Soal 9B, jika A0 diperkecil setengahnya, apakah ukuran kertas yang digunakan? Kita ingin mencari ukuran yang luasnya adalah setengah dari A0. Ingat, kesalahan fatal. Kita tidak boleh membagi panjang atau lebarnya, tapi kita lihat luasnya. Luas A1 adalah setengah luas A0. Karena kita mencari setengah luas A0, maka ukuran kertas yang benar adalah A1. Karena banyak di sumber-sumber YouTube menjawab soalan nomor 9 banyak yang keliru. Sini saya buktikan soal nomor 9B. Luas A0 adalah 841 dikali 1189 mm, yaitu sekitar 1 juta mm persegi atau 1 meter persegi. Jika A0 diperkecil setengahnya, berarti luasnya menjadi sekitar 500.000 mm persegi. Sekarang lihat luas A1, sama dengan 594 dikali 841 mm adalah 4.999.554 mm persegi. Nilai ini sangat dekat dengan setengah luas A0. Sekarang lihat luas A1 sama dengan 594 dikali 841 mm adalah 4.999.554 mm persegi. Nilai ini sangat dekat dengan setengah luas A0. Sedangkan A2 luasnya hanya sekitar 250.000 mm persegi. Jelas jauh sekali. Jadi secara matematika, jika A0 diperkecil setengahnya, hasil yang diperoleh adalah luas A1. Jadi jawaban B itu adalah A1. Lanjut ke soal nomor 10. Kita akan menghitung berapa wadah ekoenzim yang bisa dibuat dengan bahan yang tersedia. Ini adalah soal rasio terbatas. Kita harus cari bahan yang paling cepat habis. Resep awal: 1 wadah ekoenzim, gula merah 1 takaran, sampah organik 3 takaran, air 10 takaran. Stok bahan yang tersedia: gula merah 3 takaran, sampah organik 8 takaran, air 20 takaran. Langkah pertama, hitung maksimal wadah berdasarkan setiap bahan. Kita cari tahu berapa kali lipat resep bisa dibuat dari setiap bahan. Gula merah
Stok 3 dibagi 1 sama dengan 3 wadah. Sampah organik stok 8 dibagi 3 sama dengan 2,66 wadah. Air stok 20 dibagi 10 sama dengan 2 wadah. Langkah 2, tentukan jawaban. Kita hanya bisa membuat wadah sebanyak batas terkecil dari semua bahan. Angka terkecil adalah 2. Ini artinya air adalah bahan yang akan habis duluan. Jadi, kita hanya bisa membuat 2 wadah ekoenzim. Kesimpulan, air menjadi bahan pembatas kita. Oke teman-teman, itu dia tuntas pembahasan 10 soal latihan 3.2. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat!